Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal penghematan anggaran secara besar-besaran yang diputuskannya. Presiden bahkan menyinggung ada raja kecil yang mencoba melawan kebijakannya tersebut. Melakukan penghematan, pengeluaran yang tidak perlu. Presiden Prabowo angkat suara soal kebijakan efisiensi anggaran dalam pidatonya di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Presiden menyinggung soal raja kecil yang merasa kebal hukum dan mencoba melawan kebijakan yang diputuskannya. Merasa sudah menjadi raja kecil. Padahal kebijakan anggaran bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan sekolah. Forum group discussion. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Tapi benar, Bu, Presiden juga menyindir pihak-pihak yang selama ini kerap menggunakan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan kedok dinas. Saya ambil kesimpulan. Perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar 306 triliun rupiah yang menyasar anggaran kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal adanya kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut tak mengganggu program layanan publik kepada masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto ditujukan terhadap program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya. Kegiatan tersebut seperti perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan bagi program yang bersifat layanan publik tidak terdampak efisiensi. Setiap kementerian atau lembaga akan menyesuaikan penghematan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melakukan efisiensi. Menanggapi adanya berbagai keluhan pegawai ASN atas kebijakan efisiensi anggaran, menurut Hasan Nasbi hal tersebut hanyalah ketakutan yang disebarkan pihak anonim. Jadi masing-masing kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi.
seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim. Sebelumnya Presiden Prabowo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Salah satu poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran adalah menargetkan efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar 306 triliun rupiah. Poin lainnya adalah mengenai arahan Prabowo kepada kepala daerah untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga forum grup diskusi. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Prabowo menyebut ada pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden Prabowo bahkan mengakui Jokowi adalah mentor politiknya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Pemirsa, ada yang menarik saat Presiden Prabowo Subianto ini melaksanakan inspeksi mendadak program makan bergizi gratis MBG di Sekolah Dasar Negeri SDN Kedung Jaya 1 dan 2 di Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo mendapati hadiah boneka hingga beri tanda tangan di sepatu futsal para siswa. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan inspeksi mendadak program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 di Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Dalam inspeksinya, Prabowo berkeliling kelas untuk menyaksikan anak-anak belajar dan makan makanan dari program makan bergizi gratis atau MBG. Beberapa kali Prabowo terlihat berbincang dengan para siswa. Bahkan salah seorang di antara siswa dengan berani menghampiri Prabowo yang duduk di bangku guru dan mengajak sang presiden mengobrol. Namanya juga anak-anak sekolah dasar yang masih polos dan berani. Tanpa sungkan mereka dengan bersemangat mengerumuni Prabowo untuk membubuhkan tanda tangan di sepatu futsal. Prabowo pun meladeni permintaan anak-anak di hadapannya. Satu persatu, ia menandatangani sepatu para siswa tersebut. Para siswa yakni Asrul, Alfat, dan Rizky mengaku sangat senang mendapatkan tanda tangan langsung dari Prabowo. Tanda tangan dari Pak Prabowo. Mantap, Prabowo. Tanda tangan. Mantap banget nih. Mantap nih. Makasih Pak Prabowo. Tadi gimana mintanya? Jadi tanda tangan, minta tanda tangan Pak, minta Pak gitu. Saya juga nih. Ada di sini. Jadi dapat nih. Kamu siapa namanya? Azriel. Kamu? Aku Apat. Kamu siapa? Aku Rizky. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih saya tanda tangan. Terima kasih semua tanda tangan. Terima kasih banget. Terima kasih Pak Prabowo. Alhamdulillah. Amin. Makasih ya Pak. Selain itu, ada juga momen di mana para siswa dan warga berebut untuk bersalaman dan bersuah foto bersama. Prabowo pun tampak meladeni permintaan anak-anak dan warga yang mengerumuninya. Usai meninjau MBG, Prabowo pun pamit dan hendak menuju mobil.
Namun Prabowo sempat diadang oleh sejumlah siswi dari SMP IT atau FIK yang sudah lama menunggu di pinggir jalan. Hansa dan teman-teman memang sengaja datang untuk bertemu Prabowo. Mereka mengaku sangat senang karena bisa bersalaman langsung dan memberikan boneka untuk presiden. Nama aku Kansa. Dari mana? Dari SMP Taufik. Tadi salaman sama Pak Prabowo? Iya. Gimana kesan pesannya? Senang banget karena nungguin dari tadi. Bonekanya diambil gitu loh. Kita nggak boneka diambil. Baik banget. Semoga Bobi senang sama bonekanya. Semoga Bobi sukses panjang umur. Bapak dari Dari Bogor, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memantau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Serpong, dan Tangerang Selatan pada Senin pagi. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Wamen ATR BPN Rosan ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Senin pagi. Muhaimin Iskandar menyampaikan cek kesehatan gratis adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit dan sebagai hadiah bagi setiap warga negara Indonesia yang berulang tahun. Dengan program ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat Indonesia. CKG ini bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Sehingga insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Osi Dermawan meninjau peluncuran program cek kesehatan gratis di Puskesmas Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Osi Dermawan bersama staf ahli Kemenkes melihat alur pengecekan kesehatan gratis mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kondisi fisik hingga ke laboratorium. Buat ini Pak, di sebelah sini ya. Osi Dermawan menyampaikan cek kesehatan gratis merupakan satu bentuk kado ulang tahun dari negara kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berulang tahun, wujud implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dengan tagline satu sehat, semua sehat. Memang cek kesehatan gratis ini adalah merupakan satu bentuk kado ulang tahun dari negara kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berulang tahun bisa melaksanakan program ini. Dan program ini memang didasari secara filosofis karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk dapat mengikuti program cek kesehatan gratis, warga bisa mendaftar online melalui website Satu Sehat ataupun warga bisa datang langsung ke puskesmas terdekat sesuai domisili. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Wihaji menyebut seluruh pelaksanaannya berjalan baik dan lancar. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, langsung mengecek pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun di Puskesmas Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten.
Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan secara serentak di Indonesia mulai Senin 10 Februari 2025. Program kesehatan gratis ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan kado bagi masyarakat yang berulang tahun. Fasilitas ini adalah hadiah negara kepada yang ulang tahun. Anak-anak oke, lansia oke, anak sekolah nanti oke juga pada bulan Juli kalau nggak salah untuk anak-anak sekolah. Prinsipnya ini hadiah negara bagi warga negara semuanya, 100% warga negara Indonesia dikasih ulang tahun pemeriksaan gratis di saat ulang tahun. Pak, kelewat Pak, selama kira-kira maksimal 1 bulan masih oke. Program pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya menyasar kepada orang tua dan balita, akan tetapi terus berlanjut hingga ke tingkat anak-anak sekolah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Johar Baru, Jakarta Pusat antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran. Di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, total ada 42 warga yang mendaftar dan 33 warga telah diperiksa kesehatannya. Petugas terlebih dahulu men-screening apa yang diinginkan warga dan apa yang tersedia di puskesmas. Lalu cek laboratorium dan hasilnya diberikan di hari yang sama. Menurut pihak puskesmas, sebagian besar warga yang datang menderita hipertensi dan diabetes. Dan pemirsa, cek kesehatan gratis juga diminati warga Menteng, Jakarta Pusat. Kita akan menuju ke Iman Fajar di Puskesmas Menteng. Seperti apa kemudian pelaksanaan di sana, Iman? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Celia dan juga pemirsa. Memasuki hari kedua dari program cek kesehatan gratis, saat ini kami melakukan pemantauan program ini di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, untuk hari ini terdapat 8 orang pasien yang melakukan pendaftaran. Dan ada 6 orang atau 5 orang maksud kami yang melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng pada hari ini. Angka ini menunjukkan peningkatan dari hari kemarin, di mana hari kemarin merupakan hari pertama pelaksanaan program cek kesehatan gratis, di mana kemarin ada 6 orang yang mendaftar di Puskesmas Menteng dan ada 4 orang yang diperiksa pada hari kemarin. Ini tentunya menunjukkan peningkatan jika dibandingkan pada hari ini. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu bentuk hadiah dari negara untuk masyarakat Indonesia yang melaksanakan ulang tahun, di mana untuk programnya juga baru dilangsungkan kemarin 10 Februari 2025. Dan kami juga tadi bertanya kepada petugas di sini apakah warga yang berulang tahun sebelum 10 Februari 2025 bisa melakukan cek kesehatan gratis seperti tanggal 9, 8 Februari. Ini masih bisa pemirsa, dari tanggal 1 Januari hingga Maret 2025 ini para masyarakat yang berulang tahun di tanggal 1 Januari hingga Maret tahun ini bisa melangsungkan cek kesehatan gratis hingga tanggal 30 April tahun ini. Sementara itu, Celia, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Puskesmas Menteng. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memulai pilot project Ruang Bersama Indonesia atau RBI di Kampung Jimpitan, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi dan wakilnya Veronica Tan mengunjungi Kampung Jimpitan kompak berbagi berkah di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Kunjungannya untuk mengecek persiapan pilot project Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Mereka meninjau sejumlah fasilitas dan aktivitas warga di kampung tersebut. Di sela-sela kunjungannya, Menteri PPPA turut memuji aktivitas jimpitan yang telah menjadi tradisi di kampung tersebut. Jimpitan merupakan tradisi iuran sukarela atau wajib sesuai dengan kesepakatan dalam rapat atau pertemuan warga. Bahkan Arifah turut ikut melakukan jimpitan dengan menyumbang sejumlah uang untuk warga.
Nantinya uang hasil jimpitan itu akan digunakan oleh warga dalam program ketahanan pangan di lingkungan tersebut. Arifah berharap kampung jimpitan ini bisa menjadi contoh dalam program Ruang Bersama Indonesia di daerah lainnya. Berapa ini nggak tahu berapa? Ya 500 saja ya. Alhamdulillah. Ya. Boleh ya saya ngitung dengan Bu Wamen ya. Kampung Jimpitan ini bisa kita jadikan contoh, bisa kita replikasikan di tempat lain karena dari Jimpitan inilah bisa membangun ruang bersama Indonesia. Tadi kita sudah melakukannya dan alhamdulillah jimpitan dari peserta yang hadir terkumpul banyak sekali, tebel ya, uangnya setumpuk segini, tetapi alhamdulillah jumlahnya lumayan deh. Pokoknya kita khususkan untuk kekuatan pangan keluarga, di mana setiap keluarga yang akan mendapatkan bantuan dari jimpitan ini untuk membuat tanaman yang meningkatkan gizi keluarga. Dolar ya. Arifah pun mengajak kementerian atau lembaga lain untuk bersinergi dan berkolaborasi demi membangun ruang bersama Indonesia di Kampung Jimpitan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sore ini dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedatangan Erdogan untuk melakukan kunjungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Rencananya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menyambut langsung kedatangan Erdogan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TV One Fatimah Albar di sana. Fatimah, pukul berapakah nantinya Presiden Turki dia akan tiba? Silakan. Ya, Celia dan juga pemirsa, memang dikabarkan bahwa hari ini Presiden Turki Tayyip Erdogan akan tiba di Indonesia, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, nantinya Presiden Turki Erdogan akan tiba sekitar pukul 17 hingga 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya sekitar beberapa waktu lagi Presiden Turki akan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan saya juga pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto ini akan turut menyambut ketibaan Presiden Turki Erdogan di Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Dan memang dikabarkan nantinya usai Presiden Prabowo Subianto melangsungkan serangkaian agenda di Istana Bogor, ia bersama rombongan akan bergeser atau bergerak menuju ke Bandara Halim atau Landasan Halim, tempat saya melaporkan, untuk turut melangsungkan penyambutan kedatangan dari Presiden Turki Erdogan. Ini menarik Celia, karena seperti kita ketahui bahwa memang selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, ini sudah ada beberapa kepala negara maupun pimpinan negara yang sudah berkunjung ke Indonesia. Namun ini nampaknya pertama kali Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menyambut langsung ketibaan kepala negara tersebut di Bandara Halim Perdana Kusuma, yaitu Presiden Turki Erdogan. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan sejauh ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan didampingi oleh Menteri Pertahanan yaitu Syafri Samsudin, kemudian juga akan didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono. Namun tentu kita akan pastikan nantinya jam berapa apakah Prabowo Subianto akan tiba di Bandara Halim turut menyambut ketibaan Presiden Turki Erdogan, dan nantinya siapa sajakah menteri siapa sajakah yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Dan sebagai informasi untuk kegiatan kenegaraan, kunjungan kenegaraan tersebut sendiri akan digelar besok, itu sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan akan digelar di Istana Bogor. Kemudian usai melangsungkan kegiatan kenegaraan, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki akan dilanjutkan dengan makan siang bersama. Sementara itu Celia, tentunya kita akan nantikan ketibaan Presiden Prabowo Subianto dan tentunya ketibaan Presiden Turki Erdogan di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sementara itu kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Fatimah Albar dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP hari ini membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan pagar laut sepanjang 5 km di perairan laut
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, telah mengganggu aktivitas para nelayan setempat. Sebelumnya pagar laut disegel Kementerian Lingkungan Hidup. Pembongkaran dilakukan oleh pihak perusahaan yang memasang pagar laut tersebut, disaksikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama instansi terkait. Pembongkaran ditargetkan selesai dilakukan dalam waktu 10 hari. Alhamdulillah hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum dari ini beliau nih, ya kan, beliau lawyer yang hebat. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan, ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif sendiri beliau ini bagus. Jadi yang masang yang ngomong. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Pemirsa, kita langsung ke Bekasi, Jawa Barat dan memantau langsung bagaimana progres dari pembongkaran pagar laut. Sampai saat ini bersama dengan rekan kami ada Agam Rizky di sana. Agam, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian progres dari pembongkaran pada sore hari ini? Silakan. Baik, Agam Rizky. Agam. Ya, baik pemirsa, kita ketahui bersama memang sejak tadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP hari ini membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana keberadaan pagar laut sepanjang 5 km di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini pemirsa. Kita langsung akan update bagaimana kemudian progres di sana bersama dengan rekan kami Agam Rizky. Agam, bisa Anda gambarkan progresnya seperti apa? Silakan. Nantinya informasi ini akan diperbarui. Celia. Hingga saat ini sudah sepanjang apa, sudah berapa meter pembongkaran yang dilakukan? Ya, baik. Celia dan juga pemirsa, pada proses pembongkaran pagar laut yang berada di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini masih terus dilakukan hingga sore hari ini karena mengingat pada proses pembongkaran pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi ini dilakukan sejak pukul 10 pagi tadi dengan salah satu pemilik perusahaan swasta dari pihak PT TRPN ini melakukan pembongkaran pagar laut dan didampingi secara langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen PSDKP. Dan kami mendapatkan informasi hingga pukul berapa proses pembongkaran pagar laut ini terjadi yang berada di Kabupaten Bekasi. Menurut Kadis KKP Jawa Barat Hermansyah ini menjelaskan bahwasanya pihaknya memang masih belum mendapatkan informasi secara pasti hingga pukul berapa proses pembongkaran pagar laut ini dilakukan karena memang pada aksi pembongkaran pagar laut ini bergantung bagaimana cuaca yang berada di Kabupaten Bekasi ini karena sempat tadi pagi ini pihak dari PSDKP maupun KKP ini mengalami kesulitan untuk melakukan pembongkaran karena sempat terjadi hujan deras yang berada di sekitar wilayah sini. Dan adapun para pekerja yang diturunkan dari proses pembongkaran pagar laut ini berkisar sekitar 13 pekerja yang dipekerjakan langsung oleh pihak swasta dari pemilik pagar laut ini yaitu PT TRPN, dan mereka ini menggunakan alat berat darat, ini salah satunya adalah eskavator untuk melakukan aksi pembongkaran pagar laut ini. Tentu hal ini berbeda dengan proses pembongkaran pagar laut yang berada di Tangerang begitu, karena untuk proses pembongkaran pagar laut yang berada di Tangerang ini dilakukan menggunakan perahu karet dan juga
tali begitu untuk merobohkan pagar laut yang berada di sekitar sana. Namun pada proses pembongkaran pagar laut yang berada di Bekasi ini dilakukan menggunakan eskavator. Untuk sementara kami kembalikan ke studio Celia. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Dedi Suryadi meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain datang ke sekolah, Pangdam Diponegoro juga melihat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sejak diluncurkan pada awal Januari lalu, program makan bergizi gratis di Kota Semarang, Jawa Tengah telah menjangkau sekolah yang berada di pusat kota hingga sejumlah sekolah yang berada di pelosok. Guna memastikan penyaluran tepat sasaran, Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Dedi Suryadi memantau langsung penyajian menu di dapur makan bergizi gratis yang berada di SMK Bagimu Negeriku di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pangdam melihat langsung proses pembuatan menu makan bergizi gratis sebanyak 2.016 porsi yang akan disalurkan ke 10 sekolah. Menurut Dedi, dapur SPPG makan bergizi gratis yang terletak di pinggir Kota Semarang ini sudah dapat melayani semua tingkatan sekolah. Makanan yang disajikan pun cukup serta telah dihitung unsur kecukupan gizinya. Usai memantau proses memasak di dapur SPPG, Pangdam Diponegoro juga memantau pembagian makan bergizi gratis di Madrasah Ibtidaiyah Miftahus Sibyan, Mijen, dan SMA Negeri 16 Semarang. Untuk evaluasi saya lihat udah cukup ya, tadi dari tim BGN juga udah disesuaikan baik kalori, protein, dan kita lihat juga jadwal per hari berbeda, per minggu berbeda. Ya mudah-mudahan dengan adanya variasi menu ini bisa tidak bosan lah ya. Dan pasti juga dari BGN juga udah setiap saat evaluasi ke sekolah. Pangdam Diponegoro memastikan tim Badan Gizi Nasional akan terus memantau program ini, terutama untuk variasi menu dan kecukupan gizi makanan setiap harinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Sosial menggandeng perguruan tinggi untuk membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kementerian Sosial bersama dengan Forum Rektor se-Jawa Timur resmi menjalin kerjasama untuk memberantas kemiskinan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama perwakilan perguruan tinggi. Nota kesepahaman bertujuan untuk mengoptimalkan peran program tinggi dalam mengimplementasikan kemiskinan di Indonesia. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pemerintah dan perguruan tinggi negeri serta swasta akan berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Tahun ini maupun paling lambat tahun depan kemiskinan ekstrim menjadi 0% dan nanti pada 5 tahun yang akan datang kemiskinan kita sudah di bawah 5%. Itu target yang sangat optimis dan untuk itu kita ingin semua mau mengambil peran ya, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga perguruan tinggi, swasta ya, kita harapkan semua bisa mengambil peran. Kita ingin ego sektoral ya, jalan sendiri-sendiri itu dihilangkan ke depan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal adanya kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mengganggu program layanan publik kepada masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto ditujukan terhadap program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya. Kegiatan tersebut seperti perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan bagi program yang bersifat layanan publik tidak terdampak efisiensi. Setiap kementerian atau lembaga akan menyesuaikan penghematan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melakukan efisiensi. Menanggapi adanya berbagai keluhan pegawai ASN atas kebijakan efisiensi anggaran, menurut Hasan Nasbi hal tersebut hanyalah ketakutan yang disebarkan pihak anonim. Jadi masing-masing kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu
untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas